kalinya rahmat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Ketiga kalinya tadi sudah sampaikan oleh Bapak Ustaz Abi Husno, jadi kita harus semangat dalam untuk menuntut ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ilmu itu ada huruf ain yang mana ainnya itu dikasroh. Orang yang menuntut ilmu itu harus mempunyai sifat yang rendah hati atau andab asor. Lah di Kobong ini kita mengikuti madhabnya siapa? Madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Andab asor atau rendah hati atau tawadhu ini sangat diutamakan seorang santri ketika tolabul ilmi. Pinter nomor sekian, yang penting itu rendah hati. Ini ada cerita, tapi ya jangan ditiru ya, tapi ini cerita bahwa Hasbullah itu terkenal seorang ahli bahasa masail. Dia cerdas dan sangat taat kepada taklim kiainya. Tak cerita kiai Nusantara. Dan Mbah Wahab ini ketika pesantren itu, mungkin yang ngaji pasaran pasti sudah sering saya cerita ya, yang biasa ngaji pasaran. Ada kan yang ngaji pasaran ya, ada yang ngaji itu bulanan. Jadi bulanan itu ngajinya sebulan sekali. Yang penting khatam datang gitu aja ya. Itu alhamdulillah itu dapat berkahnya. Mbah Wahab itu main kuda-kudaan dengan kiai di daerah Cemoro sana. Itu daerah Nganjuk lah ya. Waktu pesantren di tempatnya Mbah Zainuddin Mojosari, main kuda-kudaan lah, kebetulan pas apa nengarannya sujling apa nengarannya suwit pas apa suwit, nah pas suwit nah, Mbah Wahab itu kalah, akhirnya jadi kudanya. Ayo muter lah, itu muternya itu di waktu itu Mbah Zainuddin itu belum ada masjid baru musola Mojosari. Nah, pokok ayo jalan ya, ngikutin aja lah. Nah, setelah itu giliran Mbah Wahab jadi tukang pacu kudanya. Pas ketika dipacu ya Kiai Zaid itu apa tuh Mbah Wahab itu menang pertama kan, pertama menang ya. Jadi tukang pacu kudanya Mbah Wahab itu pacu menang ya, namanya kuda disampui ayo jalan, giliran Mbah Wahab jadi kudanya. Nah pas nalikane dadi jaran tebek kuwi Mbah Wahab itu ngising di imaman ya, ngising ya, ngeletong nang imaman debat. Gimana kamu tuh Wahab no? Udah kamu jadi kuda kok malah ngeletong di imaman musola. Akhirnya dah kamu yang ngepel. Kok saya ngepel gimana? Saya ini kan kuda itu ghairul mukallaf. Nggak ada ceritanya kuda itu ngepel kotorannya sendiri ya, nggak bisa loh. Tapi kan yang metong kan kamu yang ngising loh. Dimanapun tempat namanya kuda itu nggak ada yang bersih kotorannya sendiri ya. Akhirnya apa? Laporlah ke Mbah Zainuddin. Yai, kenapa ini rame-rame? Yai, Wahab ini loh, kan ceritanya main kuda-kudaan.
Nah, si Wahab ini tuh pas tanya kok di imamat itu terus mencret ya. Masa terus nggak mau apa bersihin apa kotorannya. Anu yai, mohon maaf saya kan kuda kan ghairu mukallaf, nggak ada hukumnya. Nah, ya, apa kata Mas? Ya udah, terus sampai pulang kiai pulang, udah jadi kiai nanti. Itu apa? Karena sangat taatnya sama kiai. Itu bawa. Mas Santan tidak lama, cuma sebentar. Ya. Tapi jangan itu ntar dikopong ke sini kan, jangan ya. Itu ini kiai ya. Ya. Jadi sangat taat kepada kiai. Terus di daerah lupa saya di Nganjuk ya, di Gedong ya, di Gedong kalau masalah itu ada Gedong ya. Gedong itu tempat pesantrennya Yai Abdul Karim atau Mbah Manap pertama kali mondok itu di daerah Gedong, daerah Nganjuk. Lah ternyata itu Yai Gedong itu masya Allah sami nawatok nasama kiai. Pas ketika Yai Gedong itu mesantren di Tuban Langitan, di generasinya Kiai Soleh, suatu ketika itu beliau itu diperintah kiainya untuk apa? Menjaga itu pohon mangga dan anggur. Nah, ketika itu pas waktu panen dipanggillah Kiai Gedong ini. Panggilnya kan ambil itu mangga sama anggur. Akhirnya diambil oleh Kiai Gedong. Kamu itu sudah diicipin, ternyata yang diambil itu mangga yang masih muda dan anggur yang masih muda. Otomatis kan asam. Marah-marah dia Soleh. Kamu itu diperintah suruh jaga mangga sama anggur, suruh apa ngambil aja, kamu ambilin yang masih muda-muda, bukan yang matang. Maaf Yai, saya tidak tahu yang matang yang mana, yang sudah tua yang mana. Nah terus selama ini kamu ngapain? Kan itu kan banyak yang jatuh loh. Yai hanya jauh, saya suruh menjaga, bukan suruh untuk makan. Nah, ini kiai-kiai dahulu, masya Allah. Mungkin kalau santri sekarang senjata dihabisi. Ya habisi, iya kan. Jadi Kiai Gedong sampai akhirnya oleh Kiai Soleh, beliau itu diperintah oleh Kiai Soleh suruh ke Gondang lagi. Daerah Gondang ya, daerah Gondang Trenggalek. Ngalek Pak Tulungagung Gondang. Ngalek. Nah, daerah Gondang saya ngesan Gondang Trenggalek. Diperintah surat ini kamu kasih ke Kiai Gondang. Akhirnya beliau itu terus Yai, udah kasih kamu bawa kuda. Dilihat sampai Trenggalek, surat itu tanggal 1 ditulisnya sampai sana tempat Kiai Gondang itu tanggal 10. Kang, tadi kamu kesini naik apa? Jalan kaki Kiai. Nah terus kamu kan bawa kuda. Perintah Kiai saya suruh nganterin apa surat. Nah kuda ini nggak suruh naikin, suruh bawa kuda. Nah itu Kiai itu. Jadi kecerdasan hafalan itu nomor sekian. Tapi itu jangan, udah nggak usah hafalan saya, jangan. Tetap hafalan tetap. Tentang-tentang otak ikut inilah Gondang doa. Ternyata isi surat tersebut apa? Ini yang ngantar kuda ini jadiin menantu. Contoh kalau satu tulis surat ke Pak Ada Asnawi ini kok anterin ini nah ini misal kan ya. Ini jadi, nah ini ternyata masya Allah.
Ya, Kiai Gedong itu padahal pesantren di tempat Langitan Tuban itu tidak lama karena sami'na wa ta'na sama Kiai dijadiin menantu sama Kiai. Ini Kiai Gedong kayak dijual sama karo Iqbal kayak ini. Nah, padahal pesantren di Tuban tidak lama setelah menikah dengan putri dari Kiai Gondang, selang 2 minggu Kiai Gondang itu meninggal. Otomatis Kiai Gedong suruh jadi pengasuh, sedangkan beliau itu tidak bisa ngaji. Lah ini santri jangan ditinggalin pesantren oleh mertuanya yang mana banyak santri bingung, saya itu tidak bisa ngaji, ya kan? Tidak bisa, jangankan kok ngaji ya Fatihah aja saya itu nggak fasih. Hanya ditugasi suruh angon kambing, suruh ngurusin kebun, udah selesai, tidak pernah ikut ngaji. Nah, akhirnya ya sok bisa kayak Kiai itu panggil santri yang senior mana sini ya Kiai, kamu ngaji udah nyampe mana? Anu ya Alfiah, coba tak dengerin. Ya udah nanti kamu ngajar ke sana ya, ngajar kelas ini ya. Nah ternyata Kiai Gedong itu mereka itu dia itu apa, beliau itu sambil nulis sambil dengerin santrinya itu caranya mengajar, padahal dia itu nggak pernah ngaji gitu. Alhamdulillah jadi Kiai besar, termasuk gurunya Mbah Manaf, pendiri pesantren Lirboyo. Karena apa? Sami'na wa ata'na sama Kiai. Jadi Nahdlatul Ulama itu mengedepankan akhlak, mengedepankan tawadhu, ya kan? Kenapa kita lihat masjid-masjid ya atau musola majelis-majelis itu banyak dikuasai orang-orang Wahabi? Kata orang anu sama kawan sono karena merasa dirinya itu apa ya, kurang fasih, kurang alim, nggak pantas lah kalau suruh mengimami. Akan tetapi kita harus lihat dulu ini, kalau nggak saimami, waduh kacau ini nantinya. Ada mahal atau tempatnya kita tawadhu. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Jadi kunci pertama ya, seorang thalabul ilmi itu rendah hati atau andap asor, yaitu tawadhu. Gus Dur itu sangat tawadhu sama Kiai. Apapun perintah Kiai itu berangkat. Apapun perintah Kiai. Maka Gus Dur itu ya namanya terah Kiai ya jangan ditiru. Ya nakal ya nakal. Tapi nakalnya itu kan nakal hanya di komplek pesantren saja. Makanya Gus Dur itu memang akan beli. Ya bukan akan membuling buat di pesantren. Ya kan? Waktu di Tegalrejo itu tukang provokator. Pernah Kiai Khudori Tegalrejo itu ngaji hikam bahwasanya yang ada di dunia ini semuanya milik Allah. Nah, ya kan? Dites sama Gus Dur Kiainya. Nah ternyata Kiai Khudori itu mempunyai sapi, mempunyai kambing banyak. Oleh Gus Dur kambingnya diambil satu, dipotong sama teman-temannya. Nah, akhirnya ketahuan sama Kiai Khudori, Gus, apa itu kambing ya itu? Wedhus kuno, iya Kiai itu. Waduh, gimana sih? Masa itu dipotong? Nah, kata Kiai itu yang ada di dunia itu semuanya milik Allah, dengan masing balik nakrik. Iya, tapi yang gede ambil yang kecil-kecil aja. Itu Gus Dur.
Jadi kunci sami'na wa ta'na sama kiai dan termasuk para ulama. Ya. Ini cerita pribadi saya sendiri ya, nggak usah cerita orang lain. Mbah saya itu nggak ngaji, nggak sholat. Mbah saya itu nggak sholat. Tapi mbah saya itu kalau sama santri senangnya masya Allah luar biasa. Kalau ada anak santri itu mondok, ya, itu kalau pulang mesti dipotongin ayam. Oh, sembelih ayam nanti diundang suruh makan. Nanti kalau berangkat nanti dikasih duit sama mbah saya. Mbah saya itu nggak ngaji, nggak sholat, tapi kalau sama santri senang. Bukan malah dibenci. Dulu saya ngaji mau mondok itu nggak boleh sama orang tua sama saudara-saudaraku, ngapain kamu? Kalau dulu orang dulu ngatain madrasah itu kan susah, madrasah. Ngapain kamu lulus sekolah kok madrasah? Ya ben mulai berjati madu mongso. Jadi itu yang penting itu ada pasal. Satu, kedua, ya, ketika sowan ke kiai manapun, ingat seorang santri, mintalah doa kepada kiai yang disewani. Ya, mintalah doa pada kiai yang disewani. Ini sangat penting. Jangan sowan kiai itu diajak selfie kiainya. Bukannya diajak minta doa, berkah doa, diajak selfie. Ya, jadi sufi semua ya suka selfie lagi. Bahkan malah ngatur, kiai gaya gini loh, kiai ustaz gini loh, ya itu gaya bebas. Loh kiai loh diatur. Mintalah doa. Setiap sowan kiai dimanapun mintalah doa. Biar berkah ngajinya. Ya. Terus yang kedua, syarat atau maksud dari ilmu lamnya itu disukun. Sukun berarti itu mati. Nah, orang menuntut ilmu dalam thalabul ilmi itu harus bisa apa? Bisa menjaga, membunuh apa? Syahwat. Syahwat itu apa? Syahwat itu keinginan. Ini yang paling berat. Itu apa? Mengekang hawa, ya. Nafsu syahwat ini paling berat. Waktunya ngaji, ya, nggak ngaji, malah ngopi. Jadi ini berat. Tantangannya seorang apa? Penuntut ilmu itu dalam mencari ilmu, tantangannya itu mengekang hawa nafsu, mengekang syahwat ini paling berat. Belum tentu lulusan pesantren nanti terus hobi ngaji, belum tentu, itu nggak jaminan. Banyak yang lulusan pesantren nyampe rumah ya nggak mau ngaji, bahkan nggak sholat banyak. Ini orang mau ngobong, anak mau ngaji, ini pilihan. Nggak semua orang itu bisa. Ini anak-anak pilihan yang menuntut ilmu. Ya, makanya harapan saya, ya, santri-santri sini ayo, ya, kekang hawa nafsu. Perjalanan kalian itu masih panjang. Carilah ilmu sebanyak-banyaklah. Carilah pengalaman sebanyak-banyaknya. Ketika kalian banyak ilmu, duit itu dengan sendirinya urusan dunia akan datang sendiri. Nah, di ayat tadi sudah jelaskan, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang kalau banyak ilmu diangkat derajatnya oleh Allah, derajat dunia juga derajat akhirat. Ya, uji itu gak tahu Allah alam tersebut SD tamat apa enggak. Duitnya lu masya Allah luar biasa.
Karena apa? Karena ilmu.